Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita mau bandingin dua HP dari Xiaomi di kelas harga yang sama, Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro. Tapi kali ini secara spesifik, ketahanan baterainya melalui tes baterai ala Rekomentar. Nah, sebelum mulai, baterai keduanya kita pastikan sama-sama di 100%. Koneksi di Wi-Fi yang sama, juga nggak ada aplikasi di background yang takutnya mempengaruhi performa. Layar juga kita setting sama-sama di 120Hz, nggak pakai dark mode, dan dengan brightness full. Oke, kita mulai dari nol. Dalam setiap tes baterai kita ini, kita coba simulasikan pemakaian orang normal, dan formatnya juga sama untuk setiap HP. Jadi ada gabungan pakai buat browsing atau sosial media, nonton video, gaming, kamera, dengerin musik, ya kayak sewajarnya lah. Untuk 1 jam pertama, kita pakai keduanya buat sosial media. Sebagai catatan, kapasitas baterai di Poco X3 Pro sedikit lebih besar dibandingkan Redmi Note 10 Pro, walaupun nggak terlalu signifikan sih, 5160 mAh berbanding 5020 mAh. Faktor lain mungkin lebih berpengaruh. Poco X3 Pro pakai chipset Snapdragon 860 yang jauh lebih kebut dari Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro. Jadi, harusnya baterainya bakal lebih boros. Seberapa ngaruhnya? Atau ada faktor lain? Nanti kita lihat hasilnya. Kita percepat lah ya, kayak program vaksinasi harusnya juga bisa dipercepat. Nah, udah 1 jam, di Redmi baterai sisa 92%, sementara di Poco sisa 89%. Ada selisih yang lumayan, padahal cuma sama-sama buka sosmed. Lanjut di jam kedua, kita pakai buat tes nonton video. Kita pakai YouTube aja lah ya, buat nonton videonya Rekomentar, lumayan nambah views. Kalian juga nonton dong, subscribe juga boleh. Nah, selain chipset, panel layar juga mungkin berpengaruh. Poco pakai layar IPS, sementara Redmi udah pakai AMOLED. Dengan ukuran sama 6,67 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya juga sama-sama bisa sampai 120Hz. Kalau semua variabel sama, ada kecenderungan AMOLED bisa lebih irit baterai, karena sebagian layar bisa dimatiin kalau warnanya beneran hitam. Dibanding IPS, yang backlight-nya bakal tetap nyala secara keseluruhan. Sekaligus, bisa bikin warna hitam kelihatan lebih pekat di AMOLED, soalnya ya itu, emang ada sebagian LED yang dimatiin. Apa panel tadi beneran ngaruh jauh? Bisa jadi, soalnya setelah YouTube 1 jam, sisa baterai di Redmi masih 84%, sedangkan Poco 76%. Makin jauh nih selisihnya, padahal baru 2 jam. Lanjut deh, kita pakai buat tes kamera. Dengan kita pakai buat rekam video di resolusi tertinggi. Kebetulan keduanya di 4K 30fps. 30 menit aja, soalnya kebanyakan orang juga nggak pakai kamera berjam-jam. Kecuali kalian jauh ke TikTok ngulang-ngulang mulu, atau pas sekolah online wajib nyalain kamera. Karena tes ini juga, kita tahu kalau di kedua HP ini, perekaman 4K dibatasi maksimal 8 menit aja. Entah tujuannya buat hemat memori, atau buat hemat baterainya. Kalau 720p atau 1080p nggak masalah, 30 menit juga bisa. Setelah 30 menit, Redmi masih nyisa 76%, berbanding 67% di Poco. Kemudian kita tes buat pakai Maps selama 1 jam. Mungkin hasilnya nggak sama kayak dipakai beneran di jalan, yang GPS-nya pindah-pindah pas nyetir. Tapi ya udahlah ya. Setelah 1 jam, di Redmi sisa baterai 70% dan di Poco 58%. 1 jam berikutnya, kita pakai buat gaming. Mungkin aktivitas paling berat buat chipset untuk pemakaian normal. Iya, stress benchmark lebih berat, tapi siapa sih orang normal yang nge-benchmark tiap hari? Untuk gaming, kita pakai PUBG yang umum dimainin dan cukup berat walaupun nggak yang paling berat. Cukup buat ngetes performa maksimal chipset, tapi nggak jebolin baterai. Kita setting di kemampuan maksimal tiap HP ya. Redmi disebut Ultra, sementara Poco disebut Extreme. Kok beda bang? Nggak adil dong. Ya kalau misal kalian punya Ferrari juga pasti mau gas sekencang mungkin kan? Walaupun tahu bensinnya pasti lebih boros. Ketik amin di kolom komentar kalau kalian mau punya Ferrari juga. No, kita kasih wallpapernya dulu aja deh kalau sekarang. Screenshot aja. Keduanya bisa jalanin gamenya secara lancar di settingnya masing-masing. Cuma selisih baterainya makin menjauh nih. Setelah 1 jam PUBG, Redmi nyisa 57% baterai, sedangkan di Poco sisa 40% aja. Masih going strong lah ya setelah 4,5 jam. Kemudian di 1 jam berikutnya, kita pakai buat browsing. Tentu nggak boleh lupa mampir di rekomentar.com ya. Terutama kalian yang mau beli smartphone atau laptop tapi bingung apa yang paling pas dengan budget dan kebutuhan kalian. Nah, rekomentar.com bakal kasih rekomendasi yang spesifik buat kalian. Dan sekarang juga bisa konsultasi loh sama tim Rekomentar. Makanya, buka aja rekomentar.com. Setelah 1 jam, sisa 45 sama 31% nih. Masih lumayan banyak. Lanjut, kita tes setel musik selama 1 jam.
Secara akunnya cuma satu, jadi kita pakai gantian aja lah ya. Setengah jam. Setelah total kita pakai 6,5 jam, baterainya masih sisa 39% di Redmi, sama 19% di Poco. Angka ketahanan baterai segini udah cukup buat nemenin seharian buat pemakaian normal. Jadi setelah ini kita push pakai game terus aja ya sampai baterainya nyerah. Setelah 7,5 jam, akhirnya Poco X3 Pro tumbang. Angka yang solid sebenarnya buat pemakaian harian, walaupun dengan kapasitas baterai yang relatif sama, bahkan sedikit lebih besar dibandingkan Redmi Note 10 Pro yang di durasi sama masih nyisa 18%. Kita cepetin aja, dan tembus di 9 jam, akhirnya habis juga nih baterainya Redmi. Jauh lebih awet dari Poco, sekaligus ngebuktiin kalau kapasitas baterai bukan satu-satunya faktor utama seberapa lama HP-nya bisa kalian pakai sebelum ngecas lagi. Oke, segitu dulu kali ya. Untuk review perbandingan keduanya, ditunggu aja. Untuk sekarang, silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan see you!